Halo, perkenalkan nama saya Fitria Maharani. Saya dari kelas BKA, Program Studi Bimbingan dan Konseling. Pada kesempatan kali ini saya akan menjalankan tugas ujian akhir semester yang diberikan oleh Ibu Suciani Latif, dosen mata kuliah Keterampilan Komunikasi. Tugas ini adalah membuat resume dari buku komunikasi antar pribadi. Pendahuluan, pentingnya komunikasi bagi manusia. Setiap manusia membutuhkan dan senantiasa berusaha membuka serta menjalin komunikasi atau hubungan dengan sesamanya. Dalam hubungan tersebut terjadilah proses sosial yang mungkin terjadinya interaksi dan komunikasi. Individu dapat berkomunikasi secara efektif dengan orang lain akan membawa ke pertumbuhan diri yang maju. Dan individu tidak dapat berkomunikasi secara efektif atau banyak mengalami kegagalan, akan banyak mengalami hambatan dalam pertumbuhan dirinya. Johnson pada tahun 1981 menjelaskan bahwa terdapat beberapa peranan yang disumbangkan oleh komunikasi antar pribadi dalam rangka menciptakan kebahagiaan hidup manusia. Yang pertama, komunikasi antar pribadi membantu perkembangan intelektual dan sosial kita. Yang kedua, identitas atau jati diri kita terbentuk dalam dan lewat komunikasi dengan orang lain. Yang ketiga, dalam rangka memahami realitas di sekeliling kita, serta menguji kebenaran, kesan dan pengertian yang kita miliki tentang dunia dan sekitar kita. Yang keempat, kesehatan mental kita sebagian besar juga ditentukan oleh kualitas komunikasi atau hubungan kita dengan orang lain. B. Keterampilan dasar komunikasi. Menurut praktiknya, pada tahun 1995, agar mampu melalui, mengembangkan, dan memelihara komunikasi yang akrab, hangat, dan produktif dengan orang lain, kita perlu memiliki sejumlah keterampilan dasar komunikasi. Menurut Johnson pada tahun 1981, beberapa keterampilan dasar yang perlu dimiliki meliputi: yang pertama, kita harus mampu saling memahami. Yang kedua, kita harus mampu mengkomunikasikan pikiran dan perasaan kita secara tepat dan jelas. Yang ketiga, kita harus mampu saling menerima dan saling memberikan dukungan atau saling menolong. Yang keempat, kita harus mampu memecahkan konflik dan bentuk masalah antara pribadi lain yang mungkin muncul dalam komunikasi kita dengan orang lain. Komunikasi bahasa Latinnya itu adalah communicare, berarti berpartisipasi atau memberitahukan. Komunikasi ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu arah komunikasi. Arah komunikasi ini terbagi menjadi dua, ada vertikal dan horizontal. Vertikal juga ini terbagi menjadi dua bagian, ada yang ke bawah dan yang ke atas. Ke bawah, komunikasi yang mengalir dari satu tingkat dalam kelompok ke tingkat yang lebih bawah. Yang kedua, ke atas, komunikasi mengalir ke tingkat yang lebih tinggi dalam kelompok. Horizontal, komunikasi terjadi antara anggota kelompok kerja yang sama. Maknanya yang dapat dipahami. Yang kedua, sebagai hubungan atau saling berhubungan. Yang ketiga, saling pengertian. Yang keempat, sebagai pesan. Terus, satu arah dan dua arah. Komunikasi satu arah, situasi komunikasi di mana pengirim tidak memiliki kesempatan untuk mengetahui bagaimana penerima telah mendekodifikasikan pesannya. Komunikasi dua arah berlangsung apabila pengirim cukup leluasa mendapatkan umpan balik tentang cara penerima menangkap pesan yang telah dikirimnya. Komunikasi menurut ahli. Supraktiknya pada tahun 1995. Komunikasi secara luas yaitu setiap bentuk tingkah laku seseorang baik verbal maupun nonverbal yang ditanggapi oleh orang lain. Yang kedua, Fauzan pada tahun 2007. Komunikasi adalah suatu tindakan oleh seseorang atau lebih yang mengirim dan menerima pesan yang terdistorsi oleh gangguan atau noise. Yang ketiga, DeVito pada tahun 2009. Komunikasi merupakan tingkah laku satu orang atau lebih yang terkait dengan proses pengirim dan penerima pesan. Yang keempat, Mashhudi pada tahun 2013. Komunikasi sebagai suatu proses penyampaian pesan, ide, gagasan dari satu pihak kepada pihak lain agar terjadi saling memengaruhi di antara keduanya.
Terus proses itu sumber pesan, pengkodean pesan lagi, saluran pesan, decoding pesan, dan penerima. Proses ini umpan balik ya. Jenis komunikasi. Komunikasi dapat digolongkan dalam beberapa jenis. Ada 4 jenis komunikasi, yaitu yang pertama komunikasi interpersonal, yang kedua komunikasi intrapersonal, yang ketiga komunikasi kelompok, dan yang keempat komunikasi massa. Komunikasi intrapersonal. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang berlangsung di dalam diri individu. Dalam hal ini, pribadi individu bertindak sebagai sekaligus penerima pesan atau berita. Yang kedua, komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang berlangsung antara pribadi yang satu dengan pribadi yang lain. Pada komunikasi interpersonal, unsur pribadi terlibat secara utuh antara satu dengan yang lainnya dalam penyampaian dan penerima pesan secara nyata. Yang ketiga, komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok adalah komunikasi yang berlangsung antara kelompok dengan kelompok, antara kelompok dengan individu maupun antara individu dengan kelompok. Yang keempat, komunikasi massa. Komunikasi massa adalah komunikasi yang berlangsung antara individu atau kelompok dengan khalayak banyak atau massa. Berdasarkan dasar media, komunikasi dapat dibedakan menjadi 2, yaitu komunikasi sosial dan komunikasi media. Berdasarkan isi pesan, komunikasi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu komunikasi pendidikan, komunikasi pengajaran, komunikasi bimbingan, komunikasi politik, komunikasi kesehatan, komunikasi agama, dan sebagainya. Komunikasi nonverbal, bahasa tubuh, adalah penyampaian pesan tanpa kata-kata. Setiap kali kita menyampaikan pesan ke seseorang, kita juga menyampaikan pesan secara nonverbal yang dijelaskan oleh Septen pada tahun 2006, menegaskan bahwa setiap gerakan tubuh mempunyai makna dan tidak ada gerakan yang bersifat kebetulan. Masyudi pada tahun 2013 menyatakan bahwa terdapat beberapa hal yang termasuk nonverbal, yaitu ekspresi wajah, kontak mata, sentuhan, postur tubuh, dan gaya berjalan, sound, suara, atau gerak isyarat. Komunikasi lisan mencakup pidato, percakapan 2 orang, diskusi kelompok, dan desas-desus informasi. Keuntungan dari komunikasi lisan adalah kecepatan dan umpan balik yang dihasilkan. Kerugian dari komunikasi lisan ketika pesan-pesan harus melewati sejumlah orang, semakin banyak orang yang dilewati pesan tersebut, maka semakin besar pula kemungkinan terjadinya distori. Komunikasi verbal adalah komunikasi dalam bentuk lisan maupun tulisan. Komunikasi verbal memiliki beberapa aspek, diantaranya vocabulary atau perbendaharaan kata-kata, reaching atau kecepatan, intonasi suara, humor, singkat dan jelas, timing waktu yang tepat. Komunikasi tertulis mencakup memo, surat, email, pengirim faksimili, laporan berkala, organisasi, pengumuman di papan buletin, pesan dapat disampaikan dalam waktu yang tidak terbatas. Kekurangan pesan tertulis yaitu pesan tertulis memakan waktu. Salah pengertian atau misunderstanding. Sebagai contoh yaitu walaupun seseorang telah berusaha atau berbicara dengan benar, namun makna kata ataupun pesan-pesan nonverbal yang ditangkap oleh orang lain dapat salah. Menjadi pendengar yang active learning juga merupakan cara yang baik untuk mencegah timbulnya salah pengertian. Tadi yang saya jelaskan adalah komunikasi antar pribadi. Terus saya akan menjelaskan jenis-jenis hubungan antar pribadi. Tahap perkenalan. Tahap perkenalan ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, tahap pasif.
mengutamakan perhatian terhadap komunikasi tanpa menanyakan apa-apa. Seluruh situasi dan kondisi tetap sebagaimana apa adanya dan tidak dimanipulasi. Yang kedua, tahap aktif. Mengajukan pernyataan, memperhatikan dan mendengarkan komunikasi. Komunikan melalui manipulasi situasi hubungan antar pribadi. Yang ketiga, tahap interaktif. Memanipulasi komunikan agar komunikator bisa memperoleh informasi dari perilaku komunikan. Tahap persahabatan. Menghendaki agar dua pihak, komunikator dan komunikan, harus merasa mempunyai kedudukan yang sama. Tidak ada yang lebih tinggi daripada yang lain. Prinsip yang harus dijaga dalam persahabatan adalah keseimbangan dan kesejajaran kedudukan. Tahap keakraban atau keintiman terbagi menjadi 3 bagian juga, yaitu yang pertama tahap cinta menurut Kelly pada tahun 1983. Cinta karena nafsu, cinta pragmatis, cinta altruistik atau cinta mama. 3 jenis cinta menurut Lee pada tahun 1973. Cinta romantis, eros, cinta asal cinta, ludus, cinta persahabatan, storge. 3 jenis gaya bercinta menurut Lee pada tahun 1973. Cinta mania, merasa memiliki dan bergantung pada cinta. Cinta pragma, cinta dengan dasar yang logis. Cinta agape, cinta yang memberikan seluruh jiwa dan segala kelebihan dan kekurangan. Tahapan hubungan suami istri ditandai dengan gaya cinta yang akrab, memberi dan menerima seluruh hidupnya dalam kelebihan dan kekurangan, bahkan sampai mati di bawah satu atap yang melindungi mereka. Tahap hubungan orang tua dengan anak. Hubungan yang terlihat di antara orang tua dengan anak-anak, mereka dalam satu keluarga inti, di mana perasaan yang tumbuh adalah perasaan yang mendalam pada prinsip kita daripada rasa mereka. Tahap hubungan persaudaraan ditandai oleh perasaan cinta antara sama, cinta yang menandai hubungan persaudaraan itu berlandaskan emosi. Terus saya akan menjelaskan pembukaan diri. Pembukaan diri terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu adalah self-disclosure. Self-disclosure atau pembukaan diri merupakan suatu pengungkapan reaksi atau tanggapan kita terhadap situasi yang sedang kita hadapi. Yang kedua, membangun kepercayaan. Untuk membangun sebuah relasi, 2 orang harus saling mempercayai menurut Supratiknya pada tahun 1995. Hal ini dilakukan dengan cara mengungkapkan perasaan dan pikiran. Yang ketiga, mempercayai dan dipercayai. Menurut Supraktiknya pada tahun 1995, tingkat kepercayaan dalam suatu relasi akan berubah-ubah dan berbeda-beda sesuai kemampuan dan kerelaan masing-masing individu untuk mempercayai dan dipercayai. Yang selanjutnya menurut teori Johari. Joe Luff dan Harry Higham melukiskan diri kita ibarat sebuah ruangan berserambi 4 yang mereka sebut dengan jendela Johari, sesuai dengan nama depan mereka. 4 serambi jendela Johari. Yang pertama berisi hal-hal yang kita ketahui dan diketahui oleh orang lain, maka disebut daerah terbuka. Yang kedua, berisi hal-hal yang tidak kita ketahui namun diketahui oleh orang lain, maka disebut daerah buta. Yang ketiga, berisi hal-hal yang kita ketahui namun tidak diketahui oleh orang lain, maka disebut daerah tersembunyi. Yang keempat, berisi hal-hal yang tidak diketahui baik oleh diri sendiri maupun orang lain, maka disebut daerah tidak sadar. Yang selanjutnya, hambatan komunikasi efektif. Septen pada tahun 2006 secara rinci mengemukakan sejumlah hambatan yang dapat memperlambat komunikasi yang efektif, yaitu
Yang pertama, penyaringan, yaitu mengacu ke pengirim yang memanipulasi informasi sedemikian rupa sehingga akan tampak lebih menguntungkan di mata si penerima. Yang kedua, persepsi selektif, di mana penerima dalam proses komunikasi secara selektif melihat dan mendengar berdasarkan kebutuhan, motivasi, pengalaman latar belakang, dan karakteristik personal lainnya. Yang ketiga, informasi berlebihan. Setiap orang memiliki kapasitas terbatas untuk mengelola data, sehingga mereka cenderung menyeleksi, mengabaikan, melewati, atau melupakan informasi tersebut. Tidak peduli apakah nantinya akan kehilangan informasi dan komunikasi yang efektif. Yang keempat, emosi. Emosi yang ekstrim seperti sorak kegirangan atau depresi paling mungkin menghambat komunikasi yang efektif. Yang kelima, bahasa. Para pengirim cenderung berasumsi bahwa kata-kata dan istilah-istilah yang mereka gunakan berarti sama bagi penerima dan bagi mereka sendiri. Padahal, kata atau istilah bisa memiliki arti yang berbeda bagi orang yang berbeda. Tentu hal seperti ini yang menciptakan kesulitan komunikasi. Yang keenam, kegelisahan komunikasi. Diperkirakan 5-20% dari populasi menderita kegelisahan komunikasi atau kecemasan yang melemahkan komunikasi. Orang yang menderita kegelisahan komunikasi mengalami ketegangan dan kecemasan yang tidak pada tempatnya dalam komunikasi lisan, tulisan, dan keduanya. Fauzan pada tahun 2007 menguraikan beberapa faktor penghambat komunikasi, yaitu yang pertama, konsep diri atau pengalaman masa lalu yang memengaruhi sikap. Yang kedua, menutup diri terhadap info baru. Yang ketiga, penilaian terhadap pengirim pesan. Yang keempat, pengamatan yang berbeda. Yang kelima, perbedaan persepsi. Yang keenam, pengaruh emosi. Dan yang ketujuh, salah informasi. Yang terakhir adalah konflik dalam hubungan antar pribadi. Ini juga terbagi menjadi dua bagian. Konflik dan nilai positifnya. Menurut subpraktiknya pada tahun 1995, yang dimaksud konflik adalah situasi di mana tindakan salah satu pihak berakibat menghalangi, menghambat, atau mengganggu tindakan pihak lain. Menurut Johnson pada tahun 1981, beberapa contoh manfaat positif dari konflik yaitu konflik dapat yang pertama menjadikan kita sadar bahwa ada persoalan yang perlu dipecahkan dalam hubungan kita dengan orang lain. Yang kedua, menyadarkan dan mendorong untuk melakukan perubahan dalam diri kita. Yang ketiga, menumbuhkan dorongan dalam diri untuk memecahkan persoalan yang selama ini tidak jelas kita sadari atau kita biarkan tidak muncul ke permukaan. Yang keempat, menjadikan kehidupan lebih menarik dengan adanya perbedaan pendapat dengan seorang teman. Yang kelima, perbedaan pendapat dapat membimbing ke arah tercapainya keputusan-keputusan bersama yang lebih matang dan bermutu. Yang keenam, menghilangkan ketegangan-ketegangan kecil yang sering kita alami dalam hubungan kita dengan seseorang. Yang ketujuh, menjadikan kita sadar tentang siapa atau macam apa diri kita sesungguhnya. 4 hal yang dijadikan patokan untuk menetapkan apakah konflik yang kita alami bersifat konstruktif atau destruktif. Ini menurut subpraktiknya pada tahun 1995. Terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, hubungan dengan pihak lain justru menjadi lebih erat, dalam arti lebih mudah berinteraksi dengan bekerja sama. Yang kedua, kota dan pihak lain justru lebih saling menyukai dan saling mempercayai. Yang ketiga, kedua belah pihak sama-sama merasa puas dengan akibat-akibat yang timbul setelah berlangsungnya konflik. Yang terakhir adalah kedua belah pihak makin terampil mengatasi secara konstruktif konflik-konflik baru yang terjadi di antara mereka. Yang kedua itu strategi dalam mengatasi konflik.
Menurut Supratiknya pada tahun 1995, strategi setiap orang dalam mengatasi konflik merupakan hasil belajar yang dimulai sejak masa kanak-kanak dan akan bekerja secara otomatis. Menurut Johnson, pada tahun 1991 mengemukakan bahwa terdapat 5 gaya dalam mengelola konflik. Yang pertama, gaya kura-kura. Kura-kura lebih senang menarik diri bersembunyi di balik tempurung badannya untuk menghindari konflik. Mereka cenderung menghindari dari pokok-pokok soal maupun dari orang-orang yang dapat menimbulkan konflik. Yang kedua, gaya ikan hiu. Ikan hiu senang menaklukkan lawan dengan memangsanya. Menerima solusi konflik yang ia sodorkan, baginya tercapainya tujuan pribadi adalah yang utama, sedangkan hubungan dengan pihak lain tidak terlalu penting. Yang ketiga, gaya kancil. Seekor kancil sangat mengutamakan hubungan dan kurang mementingkan tujuan pribadinya. Ia berkeyakinan bahwa konflik harus dihindari demi kerukunan. Konflik harus didamaikan, bukan dipecahkan agar hubungan tidak menjadi rusak. Yang keempat, gaya rubah. Rubah senang mencari kompromi. Baginya, baik tercapainya tujuan-tujuan pribadi maupun hubungan baik dengan pihak lain sama-sama cukup penting. Dan yang terakhir, yang kelima adalah gaya burung hantu. Burung hantu sangat mengutamakan tujuan pribadi sekaligus hubungan dengan pihak lain. Baginya, konflik merupakan masalah yang harus dicari pemecahannya, dan pemecahan itu harus sejalan dengan tujuan pribadinya maupun tujuan-tujuan pribadi lawannya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.